Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Sopan Barwati. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 6 akan menjelaskan tentang perkembangan agama pada anak. Menurut sumber yang saya baca, ada sebuah pendapat dari Dr. Zakia Derajat bahwa perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilalui oleh sang anak. Ini nih. Nah, jadi ketika sang anak sudah dididik untuk dalam pengetahuan agama dari kecil, maka nanti sang anak tersebut akan tumbuh dan menjadi anak yang selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan pada hidupnya. Nah, sebaliknya, jika sang anak tersebut tidak dididik dengan ilmu-ilmu agama dari kecil, pemahaman agama, maka dia akan tumbuh ya seperti apa yang ditanamnya dulu gitu. Jadi dia akan hidup bebas dan merasa tidak punya pegangan dalam agama, akan bertingkah dan berlaku seenaknya, mungkin tidak sesuai, bahkan keluar dari jalur hukum agama Islam. Lalu ada lagi dalam buku Psikologi Agama yang disusun oleh Profesor Jalaluddin menyebutkan bahwa menurut penelitian Amos Ham dalam bukunya Development of Religious on Children, bahwa perkembangan agama pada anak ini melalui 3 fase atau 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkat dongeng. Nah, ini nih mungkin teman-teman udah paham ya, tingkat dongeng itu kayak apa gitu. Nah, kalau saya pribadi, versi saya pribadi, tingkat dongeng sendiri itu saya pernah melihat ketika bibi saya ini mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid gitu, tentang Allah itu apa gitu, Allah itu siapa, pasti ya Allah itu Tuhan kita, Allah itu Sang Pencipta gitu. Nah, cara pengenalannya itu lewat media sekarang gitu, jadi menggunakan media elektronik yang mendukung di zaman sekarang ini. Dia kasih contoh gambar kayak ada pohon, matahari, bulan, bintang gitu. Ditanya, ketika dia memberi pemahaman kepada anaknya, dia berusaha untuk follow up atau bertanya kembali kepada sang anak tersebut. Siapa yang menciptakan kamu? Dikasih gambar, kayak dikasih gambar pohon. Apa ini yang menciptakan kamu? Sang anak menjawab, tidak, bukan. Itu bukan Allah, itu pohon gitu. Pohon itu Tuhan, bukan. Pohon itu makhluk ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Nah, lalu di tahap kedua, tingkat kenyataan. Ini setara tingkat usia sekolah dasar gitu. Jadi mereka itu mulai paham gitu, Allah itu siapa gitu. Bahasanya udah, pemikirannya udah tidak perlu dianalogikan lagi gitu. Jadi sudah mulai paham, walau memang masih perlu banget bimbingan dari keluarga dan orang tua. Nah, yang ketiga, tingkat individu. Nah, pada masa ini anak udah mulai mempunyai nilai sendiri gitu tentang Tuhan mereka, tentang pemahaman agama mereka gitu, yang dimana mereka sudah mulai bisa berpikir gitu, kayak oh ternyata ini gitu. Nah, bahasanya kita bisa menganalogikan gitu kepada anak, kita bisa memberikan mereka memberikan mereka ilmu-ilmu, memberikan mereka pemahaman yang mereka mudah cerna dan mereka mulai bisa berpikir gitu, mengetahui tentang Tuhan mereka gitu, dan di situ mereka udah yakin gitu kalau memang Allah itu ada gitu. Ya, mungkin segitu aja perkembangan agama pada anak, karena fase ini adalah fase terpenting kepada kita selaku keluarga dan calon orang tua untuk mempelajari, mengenalkan tauhid kepada anak, yang dimana nanti anak kita sendiri harus punya pegangan yang teguh untuk meyakini Tuhannya, untuk meyakini ajaran agamanya yang selama ini dia jalani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.